Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Siang hari ini kembali kita mengadakan pendalaman Alkitab. Siang ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendalami lebih dalam lagi. Dan kita mau memahami bahwa teologi yang dibangun oleh Calvinis itu berdasarkan asumsi. Kita akan menjelaskan nanti berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Paling tidak kita akan menjelaskan di 3 ayat, yaitu di Ibrani pasal 1 ayat 8, kemudian Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, lalu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 19. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut, saya mau saudara-saudara sekalian mengerti dulu, memahami apa itu arti asumsi. Asumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Jadi asumsi artinya dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Ini asumsi. Jadi kalau asumsi bisa benar, bisa salah. Itu bukan kebenaran. Jadi bukan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang alkitabiah, tetapi ini dugaan yang diterima sebagai dasar. Lalu mengapa teologi Calvinis itu adalah asumsi? Nah, nanti kita akan melihat. Sebelum kita memasuki ayat per ayat, saya mau memberi penjelasan sedikit tentang supralapsarian dan infralapsarian. Ini yang di dalam dunia teologi sering diucapkan di sini, yaitu supralapsarian dan infralapsarian. Supralapsarian ini pemilihan Tuhan jauh sebelum kejatuhan manusia. Jadi melingkupi pemilihan kekal, kehidupan kekal, terus kemudian ketetapan penciptaan, ketetapan kejatuhan, ketetapan penebusan, ketetapan pengutusan Roh Kudus. Kemudian infralapsarian itu pemilihan Tuhan setelah kejatuhan. Pemilihan hidup kekal setelah kejatuhan, ini infra. Saudara sekalian, saya katakan supralapsarian dan infralapsarian adalah asumsi berdasarkan tanda kutip yang kita mengutip ayat-ayat Alkitab. Jadi supralapsarian dan infralapsarian ini saling bertolak belakang. Nah, kita ada di mana? Saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mau menjawab ini dulu apakah saya supralapsarian atau infralapsarian, karena ini dua asumsi. Kita mau melihat dulu apa kata Alkitab tentang sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan itu seperti apa titik terangnya. Karena kalau kita tidak bicara titik terang, nanti kita bingung. Ini sebenarnya berbicara tentang kekekalan. Ini sedang berbicara tentang kekekalan. Oleh sebab itu, kita harus menggali apa itu kekekalan. Karena kalau kita tidak menggali kekekalan, nanti kita bisa bingung sendiri. Kita bisa mengasumsi supralapsarian. Oh, kalau supralapsarian berarti kalau Tuhan saja sudah tentukan dari sananya. Dari mana? Dari sana, sebelum, kata sebelum. Sebelum itu di sana. Bahwa nanti akan sebelum di dunia dijadikan dan yang akan terjadi. Wah. Jadi yang akan terjadi nanti, si Anu itu pasti tidak dipilih. Si Anu pasti dipilih, si Anu pasti tidak dipilih. Yang akan terjadi kan Tuhan tahu katanya. Nah, ini akhirnya kita terjadi satu konflik di sini karena apa itu kekekalan. Saudara, kita mau melihat dulu satu persatu ayat yang sudah saya janjikan untuk diteliti.
Kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Ibrani pasal 1 ayat 8. Ini saya bacakan Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini dalam teks bahasa Yunani ton, aiona, to, aionos. Dari kata aionos. Kalau kita artikan di sini, maksudnya adalah selamanya. Tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Tidak ada dulu, tidak ada yang akan datang. Selamanya. Jadi tahta Allah itu selamanya, artinya sekarang dan sekarang. Tahta Allah itu sekarang dan sekarang. Itu kekal. Jadi kekal. Saya berguru di beberapa orang yang menguasai arti. Mereka berkata bahwa kekekalan firman, kekekalan itu adalah sekarang. Kekekalan itu tidak ada dulu. Kekekalan itu tidak ada yang akan datang. Kekekalan itu ya sekarang. Jadi Allah bertahta di tahta itu sekarang. Dan sekarang. Wah, luar biasa. Saudara, jadi kekekalan itu sekarang. Saya setuju. Ini bukan asumsi karena ini arti dari kata aionos. Kalau kita teliti di dalam ahli bahasa Strong Concordance, aionos itu present. Bisa diartikan present. Itu spesiali untuk Jewish katanya. Orang-orang mengartikan bahwa aionos itu sekarang. Jadi saudara, kita garis bawahi dulu di dalam Ibrani 1 ayat 8 bahwa kekekalan itu sekarang dan Allah bertata di tahtanya itu sekarang, begitu. Nah, baru kita akan masuk nanti ke arah yang jelimet supralapsarian dan infralapsarian. Supralapsarian berkata Tuhan menetapkan dulu sebelum dunia dijadikan. Baik, mari kita buka ayat itu. Tapi sebelumnya kita garis bawahi bahwa tahta Allah itu sekarang. Saya akan menggambarkan tahta Allah yang sekarang. Ini adalah bumi. Dan ini adalah tahta Allah. Ini langit 1, langit 2, langit ketiga, tempat Rasul Paulus diangkat. Ini sekarang. Tahta Allah ini. Nah, ini masuk ruang dan waktu. Saudara, sekarang kita masuk ke Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 dan 5 ini yang sering dipakai oleh kaum Calvinis. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikannya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, sebelum dunia dijadikannya satu tempat, bukan waktu.
Ini menunjukkan satu tempat, bukan suatu waktu, tapi suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang kekal. Itulah sebabnya di ayat 5 disebutkan itu pro-horizo. Pro-horizo itu dari kata pro dan horizon. Horizon ini seperti batasan. Sementara pro di dalam King James itu sering diterjemahkan sebagai atas, above. Dan horizon itu adalah cakrawala. Di atas cakrawala, maksudnya di atas batasan. Di atasnya ruang dan waktu. Maksudnya begitu. Yaitu apa? Di atasnya cakrawala, di atasnya horizon. Yaitu adalah kekekalan yang adalah sekarang. Jadi kekekalan yang sekarang itu menjawab. Tidak ada kita bisa berpikir Tuhan dulu udah pilih kita dari dulu, jadi tidak pernah salah, nanti pun jatuh pun si anu tidak terpilih, si anu terpilih. Bukan begitu ceritanya. Karena kekekalan itu tidak ada waktu, tetapi sekarang. Itulah sebabnya ayat-ayat Alkitab menjelaskan mekanisme kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini, yang masih terlingkup dalam ruang dan waktu. Supaya berjaga-jaga, jangan berjaga-jaga, perteguh iman, jangan melepaskan iman, kepercayaanmu, jangan melepaskan kepercayaanmu, karena itu karena kita masih ada di dalam mekanisme waktu. Sementara kalau saya bertobat dan percaya itu sekarang, nya Tuhan, di atas cakrawala pro-horizon. Nah, kalau kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, kekekalan dibanding dengan Ibrani 1 ayat 8, maka ini akan lebih tepat kalau kita meneliti satu ayat lagi, itu di Yohanes pasal 15 ayat 19. Coba. Ada satu ayat lagi di Yohanes pasal 15 ayat yang ke 19. Ini satu hal yang indah ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Coba bayangkan. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Tuhan memilih itu dari dunia. Kapan Tuhan memilih dari dunia? Dulu dunia belum dijadikan, katanya sudah dipilih. Tuhan memilih kita dari dunia. Sekarang dari dunia ini. Artinya di atas sana Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan itu secara full kepada dunia, yaitu melalui Yesus. Itulah sebabnya kata memilih itu menggunakan middle voice. Aku memilih berdasarkan aku, yaitu Yesus di dunia. Mati, lahir, mati, bangkit, menebus dosa manusia. Itu middle voice pemilihannya. Aku berdasarkan aku, kata Tuhan, maksud begitu. Memilih siapa? Memilih kamu, kalian, supaya bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi kata memilihnya itu di dunia sekarang. Dan ketika kita bertobat dan percaya, kita dipilih sekarang di kekekalan juga. Karena kekekalan itu tidak ada dulu, tidak ada yang akan datang. Jadi kalau kita cocokkan memilih dunia sebelum dunia dijadikan, karena itu adalah pro-horizo, yaitu di atasnya horizon, pro-horizon, pro dan horizon. Itu jadi pro-horizo. Jadi di pro atas, horizon
cakrawala, di atas cakrawala, yaitu apa? Surga, yang adalah sekarang. Tuhan memilih melalui Yesus Kristus yang bertobat dan percaya. Itu sekarang. Jadi siapa yang bertobat dan percaya? Saya memutuskan bertobat dan percaya Tuhan. Nah, itu sekarang. Maksudnya begitu. Nah, pada saat itulah di surga yang sekarang ini Tuhan memilih. Begitu. Jadi tidak ada dulu. Dulu udah ditulis dulu, jadi sudah dipilih dulu. Jadi karena sudah dipilih dulu, Tuhan lebih tahu dulu, semuanya Tuhan tahu. Sekarang semua Tuhan tahu, karena tidak ada dulu dan akan datang. Jadi kekekalan itu adalah sekarang. Sebelum dunia dijadikan itu adalah pro horizon atau pro plus horizon. Jadi yaitu surga tingkat ketiga sekarang. Jadi itu adalah menunjuk satu tempat surga pro horizon. Kemudian kata memilih dari dunia itu adalah sekarang dunia ini. Jadi kita ini dipilih berdasarkan pemilihan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 19, ini Tuhan memilih berdasarkan pemilihannya, middle voice, pemilihannya sendiri. Dari mana? Dari dunia. Siapa yang dipilih? Kalian. Itu orang-orang yang bertobat dan percaya, itulah yang. Jadi ketiga ayat ini sekarang kita bisa, apakah supralapsarian dan infralapsarian ini, saya sendiri berkata jujur, supralapsarian dan infralapsarian ini kalau tidak dipahami kekekalan itu adalah sekarang, itu membuat asumsi-asumsi, membuat jadi debat kusir. Tetapi kalau sudah kita pahami kekekalan itu sekarang, dan beberapa ayat kita gabungkan, maka supralapsarian dan konteks dari kekekalan yang adalah sekarang. Kalau supralapsarian berkata bahwa Tuhan tahu dulu, memilih sebelum dunia dijadikan, terus akan begini. Ini satu asumsi yang akhirnya menjadi asumsi yang menyimpang. Karena pemahaman tentang surga kekekalan yang sekarang ini diabaikan. Jadi akhirnya banyak orang Kristen yang berasumsi, itu kan dipilih sebelum dunia dijadikan, jadi ya itu sudah dipilih, yang tidak dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi satu fondasi asumsi dari Calvinis, tulip dan lain sebagainya. Suatu saat kita bisa gali lebih lanjut. Akhirnya ada yang menulis untuk mengcounter supralapsarian, menulis infralapsarian, bahwa pemilihan itu setelah dunia dijadikan. Tapi yang saya pahami saat ini adalah kekekalan itu adalah sekarang. Jadi silakan renungan sendiri. Infralapsarian lebih cocok, asumsi infralapsarian lebih cocok karena ada sudut manusia yang harus beriman, kemudian bisa murtad. Di mana? Di kemahatauan Allah yang sekarang, surga kekekalan. Manusia yang masih dalam ruang dan waktu itu apapun bisa terjadi. Bisa percaya, bisa murtad. Itulah sebabnya banyak ayat-ayat Alkitab untuk menasihati supaya kita jangan melepaskan ini, kepercayaan kita kepada Yesus. Saudara sekalian, jadi ada 3 ayat yang sangat membantu kita untuk memahami kesalahpahaman fondasi doktrin dari Calvinis yang berasumsi dengan supralapsarian dan
varian-varian lainnya. Karena tidak memahami tentang kekekalan itu adalah sekarang. Untuk direnungkan, Maranatha.